Banyak di antara kita yang sudah mengenal Three.js sebagai suatu program yang bisa menampilkan gambar 3 dimensi dalam web. Ini adalah contohnya, saya perbesar ya. Contohnya sebagai berikut ya. Kemudian kita bisa juga melihat misalnya aspirin seperti apa ya, seperti itu. Kemudian kafein misalnya, glukos ya, grafit ya, jadi di sini ada layer ya, kalau kita bisa ngambil satu layer itu jadi grafen ya, dan seterusnya ya. Banyak contoh lain lagi, misalnya kolesterol dan lain-lain, nikotin ya, aluminium oxide ya, dan seterusnya. Dan ini kita bisa putar ya, misalnya kita putar sesuai dengan gerakan mouse ya, atau ke sana ya, saya putar dan seterusnya ya. Jadi ini sudah ada yang membuat ya, kami berterima kasih sudah ada yang membuat. Lalu ini ada di website, bisa dijalankan melalui website. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kita mau menjalankannya di lokal ya, di hard disk kita? Ya, salah satu caranya adalah kita download dulu ya filenya, kemudian kita ekstrak ya file Three.js-nya. File Three.js itu juga sudah ada examples-nya. Nah, nanti di sana setelah kita ekstrak, kita akan mendapatkan file seperti ini. Oh ya, ini saya perkecil dulu supaya bisa terlihat ya. Ini saya perkecil sebentar. Saya perkecil gambar ininya ya supaya terlihat. Sekarang kita melihat isi file ya. Isi dari file yang kita download ya. Jadi yang sudah saya ekstrak itu adalah Three.js ini, Three.js master. Di dalamnya ada banyak folder ya. Salah satunya yang kita mau kejar adalah examples terkait dengan molekul ya, pembuatan molekul. Jadi kita bisa lihat di sini sebetulnya ini ya, itu gambar ini ya, gambar yang tadi sebetulnya itu berada di sini ya, PDB, protein database itu sebenarnya. Jadi WebGL, atau saya coba lihat di sini ya, ini ya, WebGL loader PDB HTML itu ada di mana? Kita lihat di sini ya, di folder yang kita download, file-file yang kita download. Jadi namanya adalah WebGL loader PDB, WebGL loader LM loader, cari L, ini kan M materialnya. Kita ke atas ya, banyak sekali contoh ya. Jadi sekarang WebGL ya, WebGL loader PDB, WebGL loader PDB ya. Ini mana? Ini dia ya. Jadi ini kita copy copy, taruh di dalam folder tempat kita mau bekerja. Lalu misalnya di sini ya, taruh di sini. Lalu di dalam situ kita buka ini filenya ya, isinya apa ya, kita lihat isinya ya. Jadi kita lihat isinya adalah demikian ya. Ini saya perbesar, kemudian nih saya perkecil dulu ya. Kita lihat ini ya, yang paling atas kita lihat dari atas ini sebenarnya file HTML yang memanggil JavaScript ya. Kita lihat di sini, perhatikan lokasi ya. Jadi kalau kita menggunakan file lebih dari satu, kita harus memperhatikan lokasi dari file-file itu ya. Di sini terlihat bahwa di sini akan dipanggil file ini tree.module.js. Itu ada di folder mana? Diperhatikan sekali lagi foldernya ya. Ini penting, kalau file dicari di folder yang salah tidak akan ketemu
maka akan ada error. Ya, ini sering sekali untuk bagi pemula programmer itu sering sekali salah ya, terus mereka bingung sendiri, akhirnya putus asa ya. Jadi sekali lagi, lokasi file itu penting ya. Sama seperti orang mau cari orang lain, alamatnya salah, nggak bakal ketemu ya. Jadi ini di sini kita lihat titik ada 2, artinya naik 1 level ke atas ya. Kemudian ini ada tulisan build, artinya setelah naik 1 level ke atas itu harus ada folder yang namanya build. Sesudah itu di dalam folder build itu ada tree.module.js ya. Jadi kalau saya kembali ke ini foldernya, jadi kita lihat di sini ya, folder yang saya pakai untuk bekerja itu adalah ini adalah folder yang HTML yang tadi, yang filenya saya tunjukkan tadi isinya ya. Itu saya harus naik 1 level ke atas. Saya naik 1 level ke atas. Udah. Kemudian saya harus cari folder build. Ya, ini dia. Ya, ini folder build ini bisa di-copy juga dari Three.js ya. Jadi yang dari file yang Anda download tadi, Anda bisa cari folder build yang isinya ini. Ya, tinggal di-copy aja. Sama sekali tidak perlu membuat, hanya tinggal meng-copy saja. Ya. Ini sebetulnya adalah pelajaran bagaimana meletakkan file di tempat yang seharusnya, bukan programming ini. Ini baru meletakkan file saja, ya. Sama sekali tidak sulit jika Anda perhatikan dengan baik. Ya. Nah, ini sudah ya, di dalam sini ada build, ada tree.module.js. Ya, sama seperti yang ada di dalam file HTML ini ya, tree.module.js ya. Kemudian kita lihat lagi, ada file lain lagi ya, ini .jsm ya, ini .jsm controls trackballs dan seterusnya ya. Ini juga ada file lain ya, berarti kita harus lihat ini, kalau titiknya ada 1, ini berarti di folder yang sama. Kalau titik 2 tadi naik 1 level ke atas ya. Kalau titiknya 1 berarti tidak pindah folder sama sekali. Lalu di sini ada JSM, berarti di dalamnya ada folder JSM. Di dalam folder JSM ada folder controls. Di dalam folder controls ada file ini ya, trackballcontrols.js. Ya, kemudian nanti juga ada begitu ya, yang sini ini titiknya ada 1 juga, lalu JSM ya, dan seterusnya ini juga harus ada ya. Jadi pastikan Anda mengcopy file ini. Copy dari mana? Copy dari file yang Anda download tadi. Ya, ini saya sudah copy ya, supaya untuk menyingkat waktu. Jadi sudah saya kopikan di ini kan saya kerjanya di Molecule Animation ya, di sini ya. Jadi sudah ada JSM-nya, saya sudah kopikan. Saya ngambil dari file yang di-download tadi ya. Jadi sekali lagi, lokasi file itu penting. Kalau tidak tepat lokasinya, nanti dipanggil oleh HTML tidak ketemu. Kalau tidak ketemu, error ya. Nah, ini sekarang udah semua ya. Jadi semua file sudah yang diperlukan sudah saya copy ya, termasuk di dalam sini ada file. Ini banyak sebetulnya, tapi yang diperlukan sebetulnya nggak semua. Cuman ini kan yang hanya trackball controls ya, sebetulnya yang diperlukan hanya itu. Yang lain boleh dihapus sebetulnya. Nah, tapi untuk menyingkat waktu saya tidak hapus ya. Ini bisa langsung dijalankan setelah menjalankan server lokal ya. Server lokal saya jalankan di folder paling luar ya, supaya saya kalau mau pindah-pindah mudah ya.
Jadi saya taruh di ini, saya kerjanya kan di folder. Sebentar, saya balik dulu ke kembali dulu ke file manager ya. Ini file manajernya ya. Jadi file manajernya ini, lalu kita melihat kita perlu, misalnya kita mau buat di sini ya, tapi saya mau jalankan server dari luar ya, paling luar ini. Jadi saya naik satu level ke atas ya. Sebenarnya kalau jalan di situ juga boleh sih ya. Nih saya jalan di mana nih? Saya jalan di server luar. Maksudnya di folder yang di atas, paling atas, atau mau di sini juga boleh ya, di molecule animation. Langsung saya nyalakan server lokalnya Python -m http server ya. Jadi berarti Anda harus install Python dulu sebetulnya ya. Cara untuk menginstall Python itu ada di internet ya. Setelah Python ini diinstal, Anda bisa jalankan server lokalnya ya. Kita lihat bahwa di situ menggunakan port 8000 ya. Jadi kita masuk ke browser. Saya perbesar dulu browsernya yang tadi ya. Ini browser yang jalannya, gambar ini jalan dari internet ya. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa jalan di server lokal ya, yaitu dari hard disk sendiri ya. Sekarang caranya, setelah tadi ini ada di port 8000 ya, dinyatakan tadi di port 8000, saya mau jalankan di sini ya. Jadi saya ketik localhost 8000 ya. Nah, ini adalah file yang ada ya di dalam folder tempat kerja tadi. Folder tempat kerja tadi adalah molecule animation ya, molecule animation. Jadi di dalam folder itu ada file ini. Yang kita klik adalah file HTML-nya ya. Maka kita klik ya, begitu ya. Jadi kita lihat sebetulnya gambar ini muncul dari hard disk melalui server lokal di port 8000. Kalau kita mau lihat yang lain, Buckyball misalnya, itu ya seperti itu. YBC superconductor seperti itu ya. Jadi ini saya bisa, mouse ini cukup bisa gambar ini bisa saya putar-putar sesuai dengan gerakan mouse saya ya. Jadi ini sudah itu. Nah, sekarang mungkin pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa meletakkan atom di sini ya. Untuk itu kita perlu lihat modelnya ya. Kita masuk ke folder ya. Jadi gambar ini saya perkecil dahulu ya, supaya terlihat. Ini saya perkecil, lalu ini kita kembali melihat folder ya. Jadi di sini tempat kerja saya tadi ya, ini molecule animation ya, ini folder utama saya ya. Lalu di dalam situ ada folder models, di dalamnya ada folder molecules ya. Di dalamnya ada ini yang PDB ini. PDB ini sebetulnya diperoleh dari website ya, data yang sudah diperoleh secara ilmiah ya, dengan percobaan difraksi dan seterusnya ya. Ini kita lihat angkanya misalnya ya. Kita lihat datanya, kita buka dengan Gini ya, text editor biasa ya. Oh ya, ininya saya perbesar ya. Kita lihat ini banyak sekali ternyata ya. Ini jadi kita mungkin cari yang lebih sederhana ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita lihat yang atas ya. Ini di sini ada datanya seperti ini ya.
Kemudian ini CO1, CO2 ya, dan seterusnya ya. Ini kemudian connect, ini atomnya ya, H itu atom H, hidrogen ya. Kemudian oh ya, C ini bukan CO tapi C01, C02, C03, jadi karbon ya. Ada karbon, ada oksigen, ini O11 maksudnya O atom ke-11 gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu kemudian dari situ ini ada posisi atomnya, itu yang ini ya. Ini X, ini Y, ini Z atau Z ya, X, Y, Z ya. Jadi akhirnya dapat posisi yang sudah digambar ini ya. Terus connect ini sebenarnya menghubungkan antara atom yang satu dengan atom lain. Nah, mengenai angka ini artinya apa, silahkan dipelajari di websitenya atau di PDB-nya. Yang misalnya ini protein database ya, jadi silahkan di search di internet, pelajari angka ini maksudnya apa gitu. Tapi sebetulnya angka-angka ini ya sudah diperoleh dari database. Jadi kalau Anda misalnya mempunyai struktur atau susunan atom sendiri, silahkan dimasukkan sesuai dengan cara penempatan angka-angka yang ada di PDB ya. Silahkan digali lebih lanjut mengenai ini, mungkin cari yang paling mudah ya, misalnya hanya CU PDB ini seperti apa ya. Nah, ini mungkin ini lebih mudah ya, hanya CU saja ya. Dan kalau kita lihat CU di mana ya, copper ini ya. Nah, hanya ini ya, jadi semuanya CU ya. Jadi kita lihat di sini hanya ada atom CU ya. Terus ada posisi atom ya. Terus kemudian ada ini, ada connect itu sebetulnya menghubungkan antara atom 1 dengan 13 mungkin ya, 1 dengan 13, 1 dengan 2, dan 2 dengan 3, 3 dengan 7, 7 dengan 8, kemungkinan begitu ya. Tapi silakan digali ya lebih lanjut artinya apakah demikian gitu. Kalau males melihat data PDB websitenya, mungkin karena bahasa Inggris jadi susah paham gitu ya, coba dikurangi atomnya ya. Misalnya atom ini dikurangi, kemudian koneksinya ini dikurangi ya, nanti jadinya seperti apa gitu ya. Jadi ambil minimalnya, dibuatkan minimalnya, nanti gambarnya bagaimana gitu ya. Pahami dengan cara seperti itu juga boleh gitu ya. Jadi Anda memahaminya dengan cara trial and error boleh ya, tapi harus dikerjakan ya. Anda harus tahu persis angkanya itu ditaruhnya di mana, kemudian atomnya di mana, terus kalau salah masang nanti efeknya apa gitu, dan seterusnya ya. Saya rasa itu ya. Jadi ini pembahasan ini membuktikan bahwa membuktikan bahwa 3GS itu ya, yang sudah ada di internet itu sangat berguna, sehingga kita bisa tampilkan nih CU semua ya, yang tadi CU sehingga kita bisa manfaatkan untuk tujuan yang lebih luas ya. Dan ini sama sekali tidak melibatkan programming. Ini hanya meletakkan ya, kalau kita lihat di sini ya, ini sebenarnya ini hanya meletakkan ya, ini localhost di sini ya, terlihat ini localhost, jadi lokal, ini bukan dari website ya. Saya bisa ke aspirin seperti itu ya, YBCO, superkonduktor, buckyball, graphite ya, dan seterusnya ya. Jadi ini membuktikan bahwa yang ada di internet, 3GS yang ada di internet itu bisa dijalankan di lokal. Kemudian kita kalau mau boleh memodifikasinya ya. Jadi silahkan ya,
dan selamat mencoba.